Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 29 Maret 2025 dengan judul Memulihkan Kehidupan yang Penuh Kelimpahan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Melvin benar-benar ingin pergi ke Rio de Janeiro. Presiden perusahaannya dan sejumlah delegasi pergi ke sana untuk bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara lain. Sebagai kepala keamanan, tugasnya adalah mengatur keselamatan dan perlindungan untuk mereka dan mengawasi operasi begitu mereka tiba. Itu adalah tugas yang menarik dan juga kesempatan seumur hidup untuk melihat salah satu kota yang paling indah di dunia. Namun Melvin mempunyai masalah kesehatan yang serius. Dia kelebihan berat badan, tekanan darahnya terlalu tinggi, dan bahkan suntikan insulin setiap hari tidak dapat mengendalikan diabetesnya. Dia sudah mengalami masalah ini selama 17 tahun, namun meskipun telah mengikuti semua perintah dokter, dia semakin bertambah parah. Ketika waktu perjalanan semakin dekat, dia merasa sangat sakit dan kecewa karena dia tahu kecil kemungkinan dia bisa pergi. Bosnya mendesaknya untuk menghadiri program di Weimar Institute, sebuah pusat kesehatan di California yang mengkhususkan diri pada masalah seperti yang dia alami. Program ini sangat berorientasi pada Alkitab, katanya. Secerca harapan datang. Melvin yang baru berusia 49 tahun berjuang untuk hidupnya. Di Weimar dia mengkonsumsi makanan alami, makanan nabati utuh yang tidak diproses atau diolah secara kimia. Dia mengetahui bahwa makanan berserat tinggi menstabilkan tingkat gula darah, asupan lemak yang sangat rendah, membantu mengaktifkan insulin alami tubuh dan menormalkan berat badan yang merupakan faktor penting dalam membalikan penyakit ini. Olahraga, katanya, membantu tubuh menggunakan kelebihan gula darahnya. Tak berselang lama dia berjalan hingga 15 mil sehari. Ini membantunya menurunkan tekanan darahnya, menurunkan berat badan, mengurangi kebutuhan insulin, menghalau depresi, dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Pada akhir bulan, dia hampir tidak percaya dengan hasilnya. Dia kehilangan 22 pon atau 9,97 kg berat badan. Tekanan darahnya menjadi normal tanpa obat dan gula darah
berada dalam batas normal tanpa suntikan insulin. Saya merasa seperti orang yang keluar dari penjara, katanya kepada saya. Saya tidak dapat mengingat pernah merasa lebih baik dalam hidup saya sebelumnya. Dan ya, dia pergi ke Rio, merasa baik-baik saja dan bertugas dengan baik. Ketika saya berbicara dengan Melvin beberapa tahun kemudian, dia meyakinkan saya bahwa dia dalam keadaan yang cukup baik dan sibuk merencanakan perjalanan urusan perusahaan ke Costa Rica. Tuhan telah memberikan prinsip-prinsip untuk kita jalani yang dapat memulihkan kesehatan kita secara berlimpah. Jangan menerima keadaan Anda sebagai sesuatu yang sudah seharusnya Anda tanggung, sampai Anda mencoba terlebih perubahan pola hidup sehat. Tuhan, terima kasih telah memberkati usaha saya untuk kembali ke jalur yang benar dengan prinsip-prinsip-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.